Apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Sebelum menjawab ini, perlu panjenengan ketahui dan pahami bahwa sikap Kiai Imad tempo hari yang mengatakan kalau seandainya ulama seluruh dunia mengakui nasab Ba'alawi, aku akan tetap menolaknya. Itu bukanlah sifat ujub Kiai, tapi ini menunjukkan Kiai Imad, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang saya hormati. Jadi dengan penjelasan saya tadi tentang Kiai Imad tersebut, jelas sudah bahwa Kiai Imad beda jauh sekali dengan anak yang ada gambarkan dalam hadis tersebut. Jadi kalau panjenengan masih menganggap Kiai Imad itu ujub seperti yang Anda tuduhkan itu adalah pemutarbalikkan fakta. Karena sebenarnya yang ujub selama ini merasa dirinya paling mulia adalah sebagian besar dari para habaib itu. Sebenarnya yang menunjukkan mereka ingin dimuliakan, mereka ingin sekali dihormati, ya mereka. Contohnya seperti ini, ketika nasabnya mereka itu diragukan, mereka takut sekali kalau sampai direndahkan, kalau tidak menjadi cucu Nabi. Itu sebenarnya sudah tergambar kalau mereka itu sangat ingin dimuliakan. Sebenarnya ini sudah menjadikan petunjuk. Kenapa di belakang ada Wahabi Syiah? Ini sebenarnya dari mana? Kok panjenengan ini bisa berprasangka seburuk itu? Apakah logika akal waras panjenengan memang sudah hilang? Ataukah Anda ini memang telah terkena hipnotis sehingga panjenengan ini sudah tidak bisa lagi berpikir kritis? Ataukah panjenengan ini memang sudah fanatik buta sehingga siapapun, walaupun ulama sedunia pun, siapapun itu, kalau memang mereka itu meragukan nasab habaib, berarti mereka semua Anda anggap berniat jahat semua? Kenapa panjenengan bisa berlogika semacam itu? Dari mana? Kenapa panjenengan? Baik, sebelum saya tanggapi ucapan beliau tersebut, saya disclaimer dulu bahwa bila ada tanggapan di sini yang mungkin bisa dibilang kurang sopan, agak pedas, keras, ini semua hanya untuk menanggapi ucapan beliau di sini saja yang memang sudah kelewatan, berisi fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan, dan juga pemutarbalikan fakta. Karena kalau saya tidak keras di sini dan tegas di sini, dikhawatirkan apa yang diucapkan beliau akan dianggap umat sebagai sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan tanggapan saya atas pernyataan apa yang disampaikan oleh beliau Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Baik, sebelum kita melanjutkan tanggapan saya, kita simak dulu, kita lanjutkan dulu video apa yang beliau sampaikan. Dan sebelumnya juga saya sampaikan bagi pemirsa yang mungkin belum menyimak video sebelumnya, video tanggapan saya sebelumnya, silahkan Anda buka video tanggapan saya yang sebelumnya biar lebih jelas dan lebih paham tanggapan dari saya ini. Baik, mari kita simak dulu kelanjutan video yang kemarin. Tapi kalau ada orang baik, punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Syed Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum syuhan muto'an, ya.
wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khassati nafsik. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Suhan muta'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan. Wa hawan muttaba' dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam. Wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar, Allah masih kerso memaafkan, mengampuni, apalagi kalau kita taubat. Tapi kalau ijabul mar'i al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya, ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majlis di Rosa Dares, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antaranya sahabat Anas, sahabat Jabir, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat, ya, semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk, begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya, yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar biasa, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat, ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu Hasyab, al hadasta nafsak, in anta bainal aqwam baina haula bi annaka khair minhum. Apakah ada kerentek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dengan? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya Rasul, saya ketemu siapa kecil semua, padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong a i u, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini? Saya perhalus, yaktul, saya artikan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah, sahabat Bakar, anak aktulu,
saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir, Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar. Wa yukabbir wa yusalli wa rasul yanhani an qatlil musalli. Dia sholat takbir. Padahal Rasulullah melarang aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor Rasulullah. Ya Rasulullah huwa yusalli. Asalnya lembut tangan, mata tamal ya Bapak. Apa yang kau kerjakan? Huwa yusalli ya Rasulullah. Wa anta tanhani an qatlil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi, mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar, ana ya Rasul anak aktuluh. Saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar. Wa sajidi minas sajidin. Wa musalli, wa yusalli. Wa rasul yanhani an. Dan Abu Bakar pun kembali dia huwa khair minni. Saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi. Ikut Abu Bakar saja. Ditanya, "Mada ta'mal ya Umar?" Wa sajidun ya Rasul. Dia sujud ya Rasul salat. Wa anta tanhani an qatil sajidin musallin. Wa hak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah dawuh lagi, "Mayyatul hadar rajul." Tinggal sahabat Ali. Ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, "Ya Ali, anta latakulu wa anta sataktulu." Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak ini. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, "Laula hadas syab makhtalafa bainas nain." Andaikan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi safin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, "Ya Ali anta la taqtulu anta sataktulu." Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan. Peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, "Wa anta sataktulu." Kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadap soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anaknya terbunuh di tangan sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan, "Tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisya'im." Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Nah, ini juga fitnah lagi dan pemutarbalikan fakta, Kiai. Sumbernya kegaduhan nasab ini kok bisa panjenengan simpulkan dari ujubnya seseorang. Sebenarnya Anda berdasar apa bisa mengatakan ini? Kata-kata Anda ini jelas menunjukkan kalau panjenengan selama ini tidak mengikuti secara utuh atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang kronologi timbulnya polemik nasab ini. Panjenengan tentu tidak menyimak dari awal. Ini tampak sekali. Untuk kronologinya di awal video ini tadi sudah saya bahas. Silakan disimak kembali. Yaitu intinya timbulnya polemik nasab ini bermula dari perilaku
oknum-oknum habaib itu sendiri yang sudah meresahkan umat. Tapi kalau misalkan ini berawal dari ujubnya seseorang sebagaimana yang panjenengan tuduhkan, lalu siapakah orang yang pantas mendapatkan predikat ujub itu? Kalau panjenengan kemudian menganalogikan orang yang ujub itu atau anak yang ada di dalam hadis tersebut dengan Kiai Imad, itu beda jauh sekali, Kiai. Cerita dalam hadis tersebut jelas menunjukkan seorang anak yang merasa dirinya paling mulia, paling baik dan sebagainya. Kalau sudah merasa paling, memang dalam berbagai keterangan orang semacam ini, walaupun amal ibadahnya sudah sempurna dan banyak sekali amalan baiknya, memang lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang banyak melakukan amal kejelekan dan banyak melakukan dosa besar, tapi dalam dirinya masih merasa lebih hina daripada orang lain. Dan dia memang merasa banyak dosanya di hadapan Allah. Ini memang benar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kiai Imad itu sebagaimana orang yang Anda gambarkan dalam hadis itu? Sebagaimana orang yang ujub itu? Sebelum menjawab ini, perlu panjenengan ketahui dan pahami bahwa sikap Kiai Imad tempo hari yang mengatakan kalau seandainya ulama seluruh dunia mengakui nasabah alawi, aku akan tetap menolaknya. Itu bukanlah sifat ujub, Kiai. Tapi ini menunjukkan Kiai Imad sangat meyakini kebenaran yang telah ditemukannya. Beliau sangat meyakini kebenaran yang telah beliau lihat sendiri. Ini sama halnya ketika kita misalkan meyakini ajaran Wahabi itu sesat. Maka kalau seandainya seluruh ulama dunia ini membenarkan ajaran Wahabi, maka saya akan tetap menolaknya. Ini jelas bukan ujub dan ini bukan sebuah kesombongan, Kiai. Tapi ini justru menunjukkan kalau kita betul-betul meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Dan kita memang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Ini perlu sekali kita meyakini sesuatu yang kita anggap benar. Itu harus betul-betul kita yakini sebagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya kita harus yakin. Walaupun ulama sedunia, umat sedunia itu menolaknya, mereka menolaknya, kita akan tetap meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kan begitu kalau kita meyakini sesuatu. Ini bukan ujub. Kalau ujub itu misalkan Kiai Imad betul-betul mengatakan sayalah yang paling benar, sayalah yang paling mulia, lainnya salah semua, lainnya kecil semua. Itu namanya baru ujub dan sesuai dengan anak yang ada di dalam hadis tersebut. Dan di samping itu, kenapa kok Kiai Imad berkomentar seandainya ulama seluruh dunia? Bukan berarti kalau memang ada ulama sedunia terus ditolaknya. Ya tidak seperti itu pemahamannya. Tapi ini lebih karena sangat tidak mungkin sekali kalau sampai ada ulama sedunia mengakui nasabah alawi. Ini sangat tidak mungkin. Karena tidak mungkin itulah beliau Kiai Imad mengatakan hal semacam itu. Karena itu sudah sangat tidak mungkin. Wong seluruh dunia aja ada 10% ulama yang mengakui nasabah alawi itu aja. Itu sudah tidak mungkin. 10% aja yang mengakui nasabah alawi ini sudah tidak mungkin. Apalagi sampai 100% seluruh dunia. Ya sangat tidak mungkin sekali. Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang saya hormati. Jadi dengan penjelasan saya tadi tentang Kiai Imad tersebut, jelas sudah bahwa Kiai Imad beda jauh sekali dengan anak yang ada gambarkan dalam hadis tersebut. Jadi kalau panjenengan masih menganggap Kiai Imad itu ujub seperti yang Anda tuduhkan itu adalah pemutarbalikkan fakta. Karena sebenarnya yang ujub selama ini merasa dirinya paling mulia adalah sebagian besar dari para habaib itu yang Anda bela dan paling Anda percayai itu. Cobalah panjenengan melihat fakta dan realita. Bagaimana perilaku kebanyakan dari mereka itu. Sebenarnya yang menunjukkan mereka ingin dimuliakan, mereka ingin sekali dihormati, ya mereka. Contohnya seperti ini, ketika nasabnya mereka itu diragukan, mereka takut sekali kalau sampai direndahkan, kalau tidak menjadi cucu Nabi. Itu sebenarnya sudah tergambar kalau mereka itu sangat ingin dimuliakan. Sebenarnya ini sudah menjadikan petunjuk. Kenapa panjenengan tidak melihat itu semua, fakta itu semua? Seharusnya panjenengan itu bertanya, kenapa kok
Sampai para habaib itu kok tidak terima, nasabnya itu diragukan. Ada apa? Lanjut. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini, untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawawi Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim, ya. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir. Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tadi sudah disebut yang lagi Asep, tanpa lahirnya tidak ada, kita tidak mengenal negara. Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini. Hadiah untuk Indonesia. Tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada fatwa jihad, tidak ada resolusi jihad. Tidak akan terdengar takbirnya Bung Tomo sebagai 10 November dan lain sebagainya. Ini khusus pada pengurus NU, agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung. Nah, lagi-lagi apa yang sampean sampaikan ini adalah fitnah semua. Saya sangat heran sekali, kok bisa panjenengan ini mengatakan itu? Kok bisa panjenengan bisa berkata seperti itu? Kok bisa panjenengan ini mengkait-kaitkan seperti itu? Sudah sepecik itukah pandangan panjenengan terhadap Kiai Imad dan para pendukung-pendukungnya yang di dalamnya tidak hanya orang awam biasa saja, tapi banyak para ulama, ada para kiai, ada para akademisi, ada para guru besar, profesor, doktor. Kok bisa Anda ini mengatakan hal semacam itu? Seperti itu. Kok Anda bisa mengatakan nanti pada gilirannya Syekh Abdul Qadir juga digarap? Ini sama saja Mbah Hasyim Asy'ari ditolak, di belakang ada Wahabi Syiah. Ini sebenarnya dari mana? Kok panjenengan ini bisa berprasangka seburuk itu? Apakah logika akal waras panjenengan memang sudah hilang? Ataukah Anda ini memang telah terkena hipnotis sehingga panjenengan ini sudah tidak bisa lagi berpikir kritis? Ataukah panjenengan ini memang sudah fanatik buta? Sehingga siapapun, walaupun ulama sedunia pun, siapapun itu, kalau memang mereka itu meragukan nasab habaib, berarti mereka semua Anda anggap berniat jahat semua. Kenapa panjenengan bisa berlogika semacam itu? Dari mana? Kenapa panjenengan tidak mau melihat fakta dan realita bahwa seperti Kiai Imad itu sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sangat mengagumi Kiai Hasyim Asy'ari. Kok panjenengan bisa mengatakan ini digarap dan sebagainya? Padahal hanya kita itu hanya sekedar meragukan nasab atau membatalkan nasab. Itu tidak ada hubungannya sekali dengan itu semua. Kalau panjenengan mengatakan semacam itu, ini sesuatu yang sangat keji. Ini adalah tuduhan yang sangat keji sekali. Kenapa Anda bisa berprasangka berburuk seperti itu? Sangat kami sayangkan, sangat kami sesalkan. Ya Allah, betapa jahatnya dan kotornya hati panjenengan. Ya, saya hanya berharap semoga panjenengan Ki Haji Miftahul Akhyar
yang saya hormati mendengar apa yang saya sampaikan ini. Semoga beliau mendengar ini, dan saya harap kita semua dan juga tentu para muhibin-muhibin dan juga para pembela nasab lainnya juga mendengar ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah pencerahan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.